Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Susanto. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan, di mana tujuan dari pemeriksaan fisik pernapasan adalah untuk mengetahui adanya gangguan ataupun hambatan dari sistem pernapasan pasien. Di mana alat yang akan saya gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pernapasan, yang pertama jam tangan, yang kedua stetoskop. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya perawat Eko, Pak Juan. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan sistem pernapasan Bapak. Apakah pernapasan Bapak mengalami gangguan atau normal? Oke, pertama saya akan cuci tangan dulu ya Pak ya, tunggu sebentar ya Pak. Oke Pak Juan, pertama saya akan melakukan inspeksi bagian kepala. Oke, kita duduk. Inspeksi bagian kepala kita mulai dengan melihat apakah terdapat anemis atau tidak. Jadi tidak terdapat anemis. Lihat bagian bibir, apakah terdapat sianosis atau tidak. Ini tidak sianosis. Bagian muka, apakah terdapat edem atau tidak. Habis itu bagian kita melakukan pemeriksaan pada jari, apakah terdapat sianosis atau tidak. Ini bagus Pak Juan, dia kurang dari 2 detik. Selanjutnya saya akan melakukan pada pemeriksaan pada trakea. Apakah trakea Bapak normal ataupun terdapat deviasi kiri atau kanan. Ini saya lihat tidak terdapat gangguan seperti deviasi kiri atau kanan. Trakea Bapak normal. Oke, selanjutnya boleh dibuka itunya Pak, bajunya. Melakukan palpasi apakah terdapat pembesaran kelenjar di bagian supraklavikula. Ini tidak ada pembesaran, normal. Oke, selanjutnya Bapak baring. Saya akan melakukan inspeksi pada dada. Oke, yang perlu saya perhatikan adalah bentuk dada Bapak, apakah normal, apakah terdapat pigeon chest, panel chest, flat chest ataupun barrel chest. Saya lihat diameter antara anterior posterior dan segi lateral normal. Yang perlu saya perhatikan lagi adalah menghitung pernapasan Bapak. Oke, Bapak napas secara biasa normal. Saya akan menghitung pernapasan Bapak. Oke, pernapasan Bapak 18 kali per menit. Oke, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian torak, apakah terdapat jejas ataupun fraktur pada rongga dada, pada tulang iga. Ini tidak terdapat fraktur. Apakah terdapat benjolan ataupun pembengkakan. Oke, tidak terdapat kelainan pada bagian dada Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan vokal primitus. Jadi untuk mengetahui apakah
perbandingan antara dinding dada kanan dan kiri apakah sama atau tidak. Nanti Bapak sebutkan 77. 1, 2, 3. 77. Oke, kita bandingkan dari atas sampai ke bawah. 77. Sekali lagi ini batas antara paru-paru dan bagian perut. Coba. 77. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada torak bagian depan. Di ICS 23. Kita bandingkan antara bagian kanan dan kiri. Normal untuk perkusi adalah sonor. Apakah terdapat kelainan perkusi seperti hipersonor ataupun yang lain. Jadi suara perkusi dari Bapak sonor, maka normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan alat stetoskop. Saya akan melakukan di titik-titik di lobus bagian atas. Napas secara normal ya Pak. Apakah terdapat bunyi vesikuler ataupun bronkofesikuler? Napas secara normal Pak. Kita bandingkan antara paru kanan dan paru kiri. Napas normal. Lagi Pak. Tarik napas secara normal. Lagi Pak, tarik napas. Jadi tidak saya temukan suara tambahan, maka suara napas Bapak vesikuler, maka itu normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian belakang torak Bapak, belakang dada. Oke, Bapak bisa duduk. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian belakang dari dada pasien. Yang pertama inspeksi. Maka kita lakukan inspeksi yaitu melihat apakah bentuk belakang dada bagian punggung dari pasien normal ataupun ada kelainan. Misalnya ada kelainan dari tulang seperti kifosis, skoliosis ataupun lordosis. Coba berdiri tegak Pak. Jadi saya lihat dari inspeksi bahwa bagian tulang belakang dari Bapak normal, tidak terdapat kelainan. Oke, selanjutnya kita lihat dari bentuk punggung juga masih normal. Di situ kita akan melakukan palpasi, yaitu memeriksa bagian punggung dari pasien apakah terdapat benjolan ataupun ada kelainan seperti fraktur atau tidak. Setelah saya periksa maka tidak terdapat kelainan seperti tumor, tidak terdapat fraktur juga. Sekarang kita akan melakukan taktil premitus seperti yang di bagian depan tadi. Maka pasien akan kita suruh untuk menyebutkan 77. Akan bandingkan antara bagian kanan dan bagian kiri. Coba Bapak sebutkan 77. 77. Oke, lagi Pak. 77. Maka getarannya antara kiri dan kanan sama. Kalau misalnya ada kelainan biasa getaran di bagian kiri dan kanan berbeda. 77. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian belakang. Kita bandingkan antara bagian kanan dan bagian kiri.
suara normal adalah sonor. Sampai ke bawah. Oke. Setelah perkusi, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara napas dari pasien. Kita bandingkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Napas normal, Pak. Napas normal. Lagi. Lagi, Pak. Napas normal. Lagi, Pak. Napas normal, Pak. Sini lagi, Pak. Oke, setelah saya dengar bunyi napas dari pasien bahwa saya tidak menemukan suara napas yang abnormal, saya temukan bahwa suara napas Pak Juan vesikuler, maka tidak terdapat gangguan dalam paru-paru Bapak. Oke, Pak boleh. Baik Pak Juan, saya telah melakukan pemeriksaan fisik di pernapasan Bapak. Jadi saya temukan tidak ada gangguan dalam sistem pernapasan Bapak. Jadi suara napas Bapak masih normal, tidak terdapat sekret, tidak terdapat bunyi suara tambahan. Jadi suara napas Bapak vesikuler, tidak terdapat ronki ataupun wheezing. Jadi kesehatan Bapak sistem pernapasan normal. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Jadi saya pamit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.